ولأصوله وفروعهم لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا تلاميذنا وتلميذاتنا شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah hadirin jemaah maghrib, sama-sama mengharapkan ridha Allah. Senantiasa marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga hari ini kita bisa berkumpul hadir dalam majlis ilmu, majlis yang mendatangkan rahmat Allah, ridha Allah, majlis yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini ditambah oleh Allah, dikekalkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah maghrib, sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hadis-hadis ahkam, hadis-hadis yang menjadi dasar utama kita dalam beramal, dalam menentukan hukum ahkam dalam syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyasilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya wadah kalian idza walagha fihi kalbu, apabila dijilat oleh anjing, ayyasilahu sab'a marrat, untuk membasuhnya 7 kali, ulahunna biturab, salah satu dari 7 itu dengan debu. Ini hadis menerangkan cara mensucikan wadah atau tempat atau apapun benda yang terkena najis mughalazah. Najis mughalazah, najis yang berat. Najis yang berat itu hanya 2. Satu, najis jilatan keringat anjing, jilatan anjing atau keringat anjing atau disentuh anjing, atau najisnya babi. Nah, ini najis mughalazah, jenis najis mughalazah, najis yang berat. Najis yang berat itu bagaimana? Najis yang mensucikannya tidak cukup hanya sekali siram, tapi harus 7 kali, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Tuhuru ina'i ahadikum, cara mensucikan wadah kalian atau benda apabila walagha fihi kalbu, dijilat oleh anjing, ayyasilahu, untuk membasuhnya sab'a marrat, 7 kali.
ulahunna biturab. Salah satu dari 7 itu harus ada campuran debu atau tanahnya. Ini hadis menerangkan bagaimana hukum cara mensucikan najis mughalladhah apabila terkena pada salah satu benda, baik itu pakaian, baik itu lantai, baik itu sendal, ya. Najis itu selagi tidak disucikan maka hukumnya najis. Benda selagi terkena najis kok tidak disucikan hukumnya najis. Maka mesti harus tahu cara mensucikannya. Nah, cara mensucikannya yaitu dibasuh 7 kali. Nah, 7 kali tidak cukup, harus salah satu dari yang 7 itu ada air yang bercampur dengan debu atau tanah. Basuhan keberapa? Basuhan pertama atau kedua atau ketiga atau keempat? Salah satu, boleh basuhan pertama, boleh basuhan kedua, boleh juga basuhan ketujuh, terserah mana yang dicampur salah satunya. Dibersihkan dulu. Kalau najis itu berupa kotoran, ya, misalnya air kencing atau ya, kotoran BAB-nya, ya, maka diambilnya najisnya itu dihilangkan dulu. Kalau ada sabut kelapa dibersihkan, dilap dengan sabut kelapa, ya, atau kalau ada kain kocak diambil dulu dengan kain kocak, baru disiram dengan 7 kali. Jangan najisnya masih ada disiram dengan air 7 kali, malah menyebar, bukan malah suci. Jadi najisnya itu dibersihkan dulu caranya. Nah, kadang sebagian orang, ya, lantai terkena tai ayam disiram dia langsung raw, padahal tai ayam masih ada. Yang tadinya najis itu cuma satu tumpuk, karena disiram jadi rata najis semua. Jadi cara mensucikan najis itu, najisnya diambil dulu, ya, dibersihkan, entah sabut kelapa, entah tisu, entah kocak, udah bersih hilang najisnya baru disiram. Nah, begitu juga ketika kita mensucikan najis mughalladhah, kalau sifatnya adalah air liur, nah itu langsung kita siram 7 kali, ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang ketujuhnya kita campur, ya, dengan airnya dicampur dengan debu atau tanah, suci sudah. Atau basuh siraman yang pertama kita campur dulu dengan tanah, bawa sisanya 7 kali, tidak masalah. Tapi kalau najisnya itu berupa kotoran atau air kencing, maka kotoran atau air kencingnya itu kita buang dulu, bersihkan dulu kotorannya, air kencingnya dilap, baru disiram 7 kali. Salah satu dari 7-nya itu harus berupa air yang dicampur tanah atau debu, baru suci. Kalau tidak, dihitung najis mughalladhah terus. Kadang-kadang, ya, tidur di teras kita, ya, kadang-kadang gigit sendal kita. Nah, kalau ingin mensucikannya, begitu caranya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis ini. Nah, 7 kali itu anjuran atau wajib 7 kali. Mazhab kita Syafi'i wajib, ya, berarti kalau tidak 7 kali tidak suci, belum terhitung suci. Misalnya baju kita kena gigit, ya, atau sarung kita kena gigit, kalau belum 7 kali disiram salah satu dengan debu, maka tidak terhitung suci. Kenapa? Karena 7 kali siraman itu atau 7 kali basuhan itu bukan abdoliyah, bukan pilihan, tapi kewajiban. Karena wajib hukumnya mazhab Syafi'i, ya. Annahu dalilul hadis ala wujubi sab'a ghusalati lil ina wa huwa wadih. Wajib 7 kali, bukan pilihan. Dan, ya, hadis ini juga bermakna, kata para alim ulama, ya, bahwasanya hewan yang namanya hewan anjing itu terhitung najis mughalladhah. Nah, mughalladhah itu apakah hanya air liurnya atau seluruh badannya?
Mazhab kita Syafi'i berpendapat bukan hanya air liur saja, ya, tapi seluruh badannya terhitung mughalazah. Maka kalau dia nijak, teras kita, dia tidur di teras kita, maka teras kita itu dihukumi najis mughalazah. Kenapa kata para ahli ulama? Karena air liur itu bagian paling terbersih dari makhluk. Bagian yang paling terbersih saja kalau terkena ke wadah kita, karena lafadznya hadis ini apabila ya, anjing menjilat, jadi berarti yang terkena dari hewan anjing itu adalah air liurnya. Air liur itu bagian paling terbersih dari tubuh makhluk, itu saja najis mughalazah, apalagi yang lainnya, apalagi kencingnya, apalagi kotorannya. Maka sebagaimana najis air liurnya, begitu juga seluruh tubuhnya.